Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di saat yang sama, wajah wanita berjubah hitam itu memerah dan dia mengeluarkan sedikit darah. Kulitnya tiba-tiba menjadi pucat, seolah tubuhnya terluka akibat hancurnya senjata dewa miliknya. Namun, wanita itu bahkan tidak melihat ke cermin yang pecah dan mengulurkan tangan kanannya. Semburan cahaya merah tua keluar dari telapak tangannya, membungkus botol kecil 5 warna dan memegangnya di tangannya. Cimeng dan Huo Yuan sangat marah saat melihat ini. Tubuhnya bersinar terang saat membuat isyarat tangan. 9 naga api dan lebih dari 100 petir tiba-tiba menyala, dan kecepatan turunnya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Yang mengherankan, mereka mengepung wanita berjubah hitam itu dari segala arah, dan menghujani kepala dan kepalanya, diikuti tekanan besar. Wanita berjubah hitam itu sudah terluka parah. Sekarang, di bawah tekanan, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Namun, tangan kanannya masih memegang erat botol 5 warna itu. Pertarungan ketiganya terkesan rumit, namun nyatanya terjadi dalam sekejap mata. Pada saat ini, Chun Jun Zhenren, Si Kongmo, Wu Yang, dan lainnya yang dikirim terbang ke dinding aula menghela nafas lega dan melihat botol 5 warna itu. Melihat wanita berjubah hitam itu berada dalam situasi putus asa, ekspresi Wu Yang dan Jiao San berubah drastis. Mengabaikan luka mereka, keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang menuju pintu masuk. Mereka sepertinya ingin menyelamatkan wanita berjubah hitam itu bagaimanapun caranya. Sayangnya, jarak keduanya terlalu jauh dan jelas mereka tidak akan tiba tepat waktu. Pada saat ini, topi bambu wanita berjubah hitam itu tertiup angin dan kerudungnya menghilang, menampakkan wajah cantiknya. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melihat serangan mengerikan yang datang dari segala arah. Wajahnya di balik kerudung menunjukkan sedikit keputusasaan. Namun, pada saat ini, kekosongan di sekitar wanita itu berfluktuasi dan sesosok tubuh muncul dari udara. Itu adalah Han Li. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya keemasan keluar dari lengan bajunya. Dalam sekejap, ia terbang menuju kepala wanita berjubah hitam itu. Dengan suara, whoosh, cahaya keemasan menyebar dan berubah menjadi awan emas tebal. Rune yang tak terhitung jumlahnya menari di awan emas dan menghasilkan gelombang nyanyian Buddha. Awan emas menyelimuti Han Li dan wanita berjubah hitam. Ini adalah ekspresi Wu yang berubah ketika dia melihat awan emas, dan sosoknya terhenti. Ekspresi Chun Jun Zhenren juga berubah saat melihat ini. Naga api, guntur, dan api menghujani, menenggelamkan awan emas di dalamnya. Ledakan dahsyat meletus, bercampur dengan kobaran api dan auman naga dan harimau. Nyala api melonjak dan kilat menyambar, menyebabkan ruang seluas lebih dari 100 meter hancur total. Banyak celah spasial yang terjalin dan membelah ruang, dan energi roh langit dan bumi bahkan bergolak hebat seperti air mendidih. Seluruh istana juga berguncang tak terkendali. Tanah dan dinding di sekitarnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah mereka tidak mampu menahan kekuatan yang sangat kuat ini dan hampir runtuh. Setelah beberapa lama, kobaran api dan kilat akhirnya berhenti menghilang, dan kehampaan yang hancur dengan cepat dan otomatis menutup, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Awan emas tampaknya telah terkikis satu lapisannya, tetapi masih tidak bergerak. Permukaannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tidak ada tanda-tanda retakan sama sekali. Baik Cimeng dan Huo Yuan menunjukkan ekspresi tidak percaya saat melihat ini. Serangan sebelumnya tampak biasa saja, tapi sebenarnya itu adalah kekuatan penuh mereka berdua. Namun, tidak mampu menembus lapisan tipis awan emas. Tepat pada saat ini, 2 suara siulan tajam bergema, dan 2 garis emas yang menakjubkan melesat ke arah Cimeng dan Huo Yuan. Ekspresi Cimeng dan Huo Yuan sedikit berubah, dan mereka buru-buru mundur untuk menghindari sinar keemasan.
Sinar keemasan memaksa mereka berdua mundur, tapi tidak mengejar lagi, lalu segera terbang kembali dan menghilang ke dalam lengan Wu Yang. Sosok Wu Yang bergerak, dan dia mendarat di dekat awan emas. Jiao San, Lu Chuanfeng, dan bahkan si Kongmo terbang dan mendarat di dekat awan emas, dengan samar melindunginya di tengah. Awan emas berfluktuasi, dan dengan suara mendesing, awan itu terbuka, memperlihatkan Han Li dan wanita berjubah hitam. Han Li melambaikan tangannya dan menyingkirkan awan emas itu. Dia mengabaikan yang lain dan menatap wanita berjubah hitam itu. Wan ketenangannya yang biasa benar-benar hilang dari wajahnya, dan dia benar-benar linglung. Bibirnya bergerak beberapa kali, dan dia memanggil dengan lembut. Ini adalah wajah yang muncul dalam mimpinya berkali-kali. Pada saat ini, benda itu muncul di hadapannya lagi, dan sepertinya tidak berubah sama sekali sejak dia pertama kali melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja ada lebih banyak aura kecantikannya bahkan lebih luar biasa, dan bahkan lebih memilukan. Saat ini, tidak ada hal lain dalam pikiran Han Li, semuanya terlempar ke dalam pikirannya. Di matanya, hanya ada gadis lembut di depannya. Dia ingin memeluknya dan melindunginya, tetapi dia juga takut jika dia menyentuhnya, dia akan menghilang, dan semuanya hanya mimpi. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati Han Li, dan pikirannya berkembang tanpa henti. Wan maksudmu aku, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tapi namaku Ru Suang, bukan Wan. Wanita berjubah hitam itu mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Han Li. Lalu, dia berdiri dan berbicara dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ramuan merah lalu menelannya. Lampu merah melintas di wajahnya, dan auranya segera pulih. Ru Suang, tubuh Han Li bergetar, dan ekspresinya kembali normal. Namun, dia berdiri di sana dengan linglung. Teman Han, terima kasih telah menyelamatkan saudari Ru Suang. Mengapa kamu ada di sini? Jiao San melihat tindakan Han Li, dan matanya bersinar karena terkejut. Han Li melirik Jiao San dan tidak menjawab. Kemudian, dia menoleh untuk melihat wanita berjubah hitam itu lagi. Wanita berjubah hitam itu mengerutkan hidungnya dan bersembunyi di belakang Wu Yang, menghindari pandangan Han Li. Han Li tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia dengan dingin melirik Wu Yang dan dalam hati mengepalkan tinjunya. Dia dan Wan telah menikah selama bertahun-tahun, dan pikiran mereka terhubung. Tidak mungkin dia salah. Wanita berjubah hitam ini pastilah istrinya, Nangong Wan. Meskipun ada banyak hal yang mencurigakan, seperti mengapa Nangong Wan ada di sini, dan mengapa dia menjadi anggota Aula Samsara, dan mengapa dia mencapai alam Dewa Surgawi Agung, Han Li percaya pada intuisinya. Sekarang bukan waktunya untuk ngobrol kosong. Karena kita sudah mendapatkan itemnya, ayo segera mundur. Wu yang memperhatikan tatapan Han Li, dan dia sedikit mengernyit sebelum berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara ledakan yang teredam, dan pintu utama aula tiba-tiba tertutup, menjebak semua orang di dalam. Ekspresi semua orang di aula berubah. Cimeng yang paling dekat dengan pintu segera mengangkat tangannya lalu melambaikannya. Tiba-tiba, api merah berbentuk pedang keluar. Hukum api yang terkandung di dalamnya berputar dan berkontraksi dengan cepat, dan menghantam pintu. Dengan ledakan yang keras, api berbentuk pedang itu segera meledak dan berubah menjadi awan jamur merah. Kekuatan hukum api yang terkandung di dalamnya juga meluas dan meledak, menyerang pintu yang tertutup rapat. Lapisan cahaya keemasan muncul di pintu, dan berkedip lembut. Awan jamur merah tidak bertahan lama, dan dengan cepat menghilang. Tempat dihantamnya pintu itu mulus seperti baru, dan tidak ada satupun bekas yang tersisa. Wajah cantik Cimeng merosot saat melihat ini. Ada batasan pada pintu yang dibuat oleh Patriark secara pribadi. Sayangnya butuh banyak waktu untuk mengaktifkannya, tapi kami akhirnya berhasil tepat waktu. Saat ini,
Tawa dingin datang dari samping. Master Chun Jun berjalan perlahan. Wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya menyapu semua orang yang hadir dengan acuh tak acuh. Yang Junzi dan Taois Lei Jun berdiri di belakang Master Chun Jun, dan mereka masing-masing memegang tanda emas di tangannya. Mereka terus-menerus mengaktifkannya. Lingkaran cahaya keemasan menyala di token itu, dan menyebar ke sekeliling. Dengan dengungan, lapisan cahaya keemasan seperti glasir muncul di aula, dan seluruh aula diselimuti di dalamnya. Han Li sudah mendapatkan kembali ketenangannya, dan ekspresinya berubah saat melihat pemandangan di sekitarnya. Dia kemudian melihat Yang Junzi dan Lei Jun. Tidak heran mereka berdua tetap berada dalam formasi mantra, dan menggunakan kekuatan formasi mantra untuk melawan Jiao San dan yang lainnya. Ternyata mereka diam-diam mengaktifkan pembatasan aula. Dilihat dari efek serangan Cimeng, pembatasan di sini luar biasa kuat. Lebih-lebih lagi, Han Li melirik ke atap aula, dan dia sedikit mengernyit. Ketika dia menggunakan awan emas abadi untuk menyelamatkan gadis berbaju hitam, dia merasa aula itu diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, dan pengoperasian kekuatan hukum sangat terpengaruh. Skala pertempuran Wu Yang dan yang lainnya sangat kecil, dan itu tidak sesuai dengan status mereka sebagai ahli alam Zenith Heaven. Mungkin karena inilah domain spiritual mereka hanya dapat menyebar beberapa kaki. Pada saat ini, lapisan cahaya keemasan seperti glasir muncul di sekitar aula, dan kekuatan tak terlihat menjadi lebih kuat. Wu Yang dan yang lainnya terlihat agak muram, dan hanya si Kong Mo yang tetap tenang, dan dia melihat cahaya keemasan di sekitarnya dengan tenang. Master Chun Jun memandang orang-orang dari aula samsara, dan matanya berhenti pada Han Li untuk beberapa saat. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke Lu Chuanfeng. Lu Chuanfeng, manfaat apa yang diberikan aula samsara kepadamu? Beraninya kamu mengkhianati pengadilan surgawi dan membunuh Peri Feng Tian. Men Chun Jun yang sempurna bertanya dengan suara rendah, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Maaf, saya tidak berkolusi dengan mereka. Saya anggota aula samsara, kata Lu Chuanfeng sambil tersenyum. Aku tidak menyangka, baiklah, aku tidak menyangka aula samsara memiliki pengaruh sebesar itu. Karena kamu adalah mata-mata aula samsara, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Master Chun Jun terkejut, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum dingin. Saudara Chun Jun, selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambil nyawaku kapan saja kamu mau. Lu Chuanfeng berkata sambil tertawa. Master Daois Chun Jun mendengus dan mengabaikannya. Dia berbalik untuk melihat Cimeng dan Huo Yuan dan berkata dengan dingin. Rekan Daois Cimeng, kepala suku Gunung Huo Yuan, mengapa kalian berdua menyelinap ke kedalaman kuil 9 Yuan dan mencuri harta karunku? Apakah kalian berdua berkolusi dengan aula samsara? Tuan Kuil Chun Jun, tolong jangan salah paham. Aula samsara telah melakukan banyak hal jahat, jadi mengapa saya dan Tuan Gunung Huo Yuan ada hubungannya dengan mereka? Kami melihat botol itu akan jatuh ke aula samsara, jadi kami menghentikannya. Kami tidak punya niat mencuri hartamu. Cimeng berkata sambil tersenyum. Benar, saudara Cimeng dan saya melihat orang-orang dari kuil samsara menyelinap ke dalam kuil Jiu Yuan. Mengingat persahabatan antar sekte kami takut mereka akan melakukan sesuatu yang merugikan kuil Jiu Yuan. Itu sebabnya kami mengikuti ke sini, Huo Yuan berkata. Tuan Chun Jun mendengus. Dia tidak percaya satu kata pun dari apa yang dikatakan keduanya, tapi dia tidak mempertanyakan lebih jauh. Baik Cimeng dan Huo Yuan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Cimeng memiliki posisi yang sangat penting di pengadilan surgawi, dan dia juga memiliki leluhur Dao Qirong, yang dikenal karena sikap protektifnya. Bahkan jika dia melakukan sesuatu, Master Daois Chun Jun tidak akan berani melakukan apapun padanya. Paling-paling,
dia hanya akan mencaci makinya. Huo Yuan, sebaliknya, adalah pemimpin Gunung Baizuang saat ini. Pengaruh Gunung Baizuang menyebar ke seluruh alam abadi sejati. Meskipun tidak ada leluhur Dao di belakangnya, mereka memiliki hubungan dekat dengan pengadilan surgawi. Selama jutaan tahun, siapapun yang berani menyerang Gunung Baizuang akan berakhir dalam keadaan yang tragis. Banyak orang menganggap Gunung Baizuang sebagai pengikut pengadilan surgawi. Kuil Jiuyuan saat ini berada dalam situasi sulit. Sebagai guru kuil, Chun Jun harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Dia tentu saja tidak berniat memprovokasi perkelahian antara kuil Jiuyuan dan Gunung Baizuang. Terlebih lagi, jika dia memaksa mereka berdua terpojok, akan sangat buruk jika mereka bergabung dengan kuil Samsara. Baiklah, karena kalian berdua tidak ada hubungannya dengan kuil Samsara, mohon tunggu sebentar. Aku akan melepaskan kalian setelah aku menangani para pengkhianat dari kuil Samsara ini, kata Chun Jun. Qi Meng dan Huo Yuan diam-diam menghela nafas lega saat mendengar ini. Mereka mengangguk dan melayang ke sudut aula. Meskipun mereka masing-masing memiliki latar belakang berbeda, mereka tetap berada di kuil Jiuyuan. Air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga saat ini. Jika Chun Jun benar-benar menyerang, mereka hanya bisa menyerah. Tuan Gunung Huo Yuan, apakah botol 5 warna itu adalah benda yang dimurnikan oleh Tuan Gunung Baizuang sebelumnya, 100 dewa yang dimurnikan? Qi Meng mengerucutkan bibirnya dan bertanya secara telepati. Keduanya berdiri berdampingan. Tidak ada rasa permusuhan di mata mereka. Botol kecil itu memang memiliki aura teknik pemurnian 100 gunung pemurnian milikku. Seharusnya itu adalah benda yang disempurnakan oleh Master 100 gunung pemurnian. Namun, saat itu, Master 100 gunung pemurnian hanya memurnikan bentuk embrio. Kelihatannya seperti kuil 9 Yuan telah menyempurnakannya untuk kedua kalinya. Ini sangat berbeda dari tampilan awalnya. Saya hampir gagal mengenalinya. Mata Huo Yuan berkedip saat dia menjawab melalui transmisi suara. Harta karun ini memang terlihat luar biasa. Menurut pendapat Guru Gunung Huo, apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh kuil 9 Yuan dengan menciptakan harta karun seperti itu? Qi Meng berpikir dalam hatinya dan bertanya melalui transmisi suara sekali lagi. Tuhan tahu apa yang sedang dilakukan rubah tua Chun Jun. Kita hanya bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan kuil 9 Yuan jika kita mengambil benda ini dan mempelajarinya. Huo Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar ini, Qi Meng menoleh untuk melihat orang-orang kuil Samsara. Matanya yang indah berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Han Li melihat bahwa Chun Jun Zhenren mampu mengirim Qi Meng dan Huo Yuan pergi hanya dengan beberapa kata dan diam-diam merasa takjub. Dia mengerutkan alisnya dan mencoba memikirkan solusi. Jika dia menggunakan Sky Bottle untuk melakukan perjalanan melintasi waktu, dia pasti bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun, Nangong Wan entah bagaimana telah melupakannya dan sepertinya memusuhi dia. Ada kemungkinan 80% dia tidak mau pergi bersamanya. Dengan hadirnya Wu Yang, Jiao San, dan yang lainnya, jelas bahwa mereka tidak akan mengizinkannya membawa pergi Nangong Wan secara paksa. Saat pikiran ini terlintas di benak Han Li, dia mengangkat alisnya dan menatap Wu Yang. Meskipun ekspresi Wu Yang dingin, bibirnya bergerak tanpa terasa. Telinga Jiao San, Lu Chuanfeng, dan yang lainnya juga sedikit bergerak. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu secara rahasia. Si Kongmo juga memperhatikan mereka dengan penuh perhatian. Jelas sekali dia juga ikut serta dalam diskusi tersebut. Melihat ini, Han Li merasa sedikit kesal. Bagaimanapun, dia adalah anggota kuil Samsara. Jiao San, Wu Yang, dan yang lainnya menyebut si Kongmo, orang luar, tapi bukan dia. Jelas sekali bahwa mereka tidak menganggapnya sebagai anggota. Meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Lagi pula, dia tidak terlalu menganggap dirinya sebagai anggota kuil samsara. Komunikasi di antara mereka lebih didasarkan pada semacam kontrak. Namun, ia semakin merasa bahwa sejak ia bergabung dengan Taoisme Naga Api dan terlibat dengan organisasi ini, ada sepasang tangan tak kasat mata yang mendorong sesuatu dalam kegelapan. Itu membuatnya merasa bahwa dia tidak dapat sepenuhnya berpisah darinya. Apalagi saat melihat Nangong Wan muncul di hadapannya, perasaan di hatinya semakin kuat. Sepertinya dia harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh setelah masalah ini selesai. Ia bukanlah orang yang suka dikendalikan oleh orang lain. Nasibnya sendiri harus sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Melihat Cimeng dan Lu Chuanfeng mundur ke samping, Chun Jun mendengus dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat Wu Yang dan yang lainnya dengan tenang dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia sempat berbicara, orang-orang dari kuil samsara tiba-tiba menyerang. Si Kongmo dan Lu Chuanfeng berubah menjadi dua sinar cahaya, satu hitam dan satu biru, dan terbang menuju ketiga orang itu. Si Kongmo memberi isyarat dan melambaikan 10 jarinya. Lusinan bayangan pedang hitam keluar dari ujung jarinya dan menebas Chun Jun dan dua orang lainnya. Masing-masing bayangan pedang memiliki mata iblis hitam yang berkedip dengan cahaya hitam. Kelihatannya sangat aneh. Lusinan bayangan pedang ditembakkan, namun tidak terdengar suara pedang bersiul, seolah pedang hitam tersebut tidak nyata. Lu Chuanfeng membuka mulutnya dan memuntahkan bola cahaya biru, membuat gerakan dengan tangannya. Garis-garis mantra warna-warni keluar dari tangannya dan mengenai bola cahaya spiritual di depannya. Cahaya biru langsung meledak, berubah menjadi jarum es biru tipis yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya masing-masing 1 kaki. Pergi! Lu Chuanfeng memberi isyarat dan berteriak. Jarum es biru ditembakkan pada saat yang sama seperti busur kuat dan busur keras, mengeluarkan suara siulan yang memekakkan telinga. Mereka memukul Chun Jun dan dua orang lainnya dengan momentum yang menakutkan. Perjuangan yang putus asa. Chun Jun tidak panik saat melihat serangan sengit kedua orang tersebut. Sebaliknya, dia mencibir dan menggosok tangannya, melambaikannya ke kiri dan ke kanan. Dua lampu emas terbang dari tangannya dan menghantam dinding di sisi kiri dan kanan aula utama. Yang Junzi dan Lei Jun segera mengaktifkan token di tangan mereka, dan cahaya keemasan keluar darinya dan menyatu dengan cahaya keemasan di dinding sekitarnya. Lapisan cahaya keemasan di aula utama segera berfluktuasi dengan hebat, dan sinar keemasan keluar darinya, langsung menghalangi di depan ketiga orang itu dan menyapu ke arah si Kongmo dan Lu Chuanfeng seperti gelombang. Jarum es yang ditembakkan Lu Chuanfeng seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak saat mengenai cahaya keemasan. Bayangan pedang hitam si Kongmo tidak berbentuk, dan menembus beberapa lapisan cahaya keemasan satu demi satu. Namun, bayangan pedang itu dengan cepat meredup. Hei, pembatasan melahap yang sangat kuat. Ia benar-benar dapat melahap kekuatan hukum di pedang kutukan setan hati, kata si Kongmo terkejut saat melihat adegan ini. Saat dia berbicara, dia mengubah gerakan dengan tangannya. Bayangan pedang hitam juga berubah dan berubah menjadi benang hitam yang sepertinya memiliki substansi. Mereka menembus lapisan cahaya keemasan dan terus menembak ke arah Chun Jun. Mungkin karena benang hitamnya menjadi lebih kecil, tapi saat menembus cahaya keemasan, kecepatan meredupkannya jauh lebih lambat. Dalam sekejap mata, mereka mendekati Chun Jun Immortal dan dua orang lainnya. Chun Jun Immortal dan dua orang lainnya buru-buru mundur dan mengaktifkan cahaya keemasan di sekitar mereka untuk bertahan melawan musuh. Pada saat ini, Lu Chuanfeng sedang melambaikan kedua tangannya, dan cahaya biru bersinar di sekelilingnya. Retak, retak, kristal es biru seukuran rumah keluar dari tangannya. Mereka mengeluarkan pekikan yang menakutkan dan menabrak cahaya keemasan di sekitar mereka seperti meteorit.
Cahaya keemasan tampak jauh lebih lambat ketika melahap kekuatan spiritual pada objek fisik. Ia segera terkena kristal es biru, dan tidak bisa mendekati si Kongmo dan Lu Chuanfeng. Adapun Jiao San, Wu Yang, dan gadis berbaju hitam, saat si Kongmo dan Lu Chuanfeng terbang, mereka berbalik dan bergegas menuju dinding di aula utama. Teman Han, aku punya cara untuk keluar dari tempat ini. Tolong bantu aku. Hampir di saat yang bersamaan, suara Jiao San terdengar di telinga Han Li. Mata Han Li berbinar, dan dia mengikuti di belakang Jiao San dan yang lainnya. Mereka mendarat di depan tembok. Yang Junzi, yang berada jauh, melihat ini dan ekspresinya berubah. Dia memberi isyarat dan menunjuk ke dinding tempat Han Li dan yang lainnya berada. Cahaya keemasan di dinding tiba-tiba menjadi terang, dan dengan suara, cici, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dinding. Mereka berkumpul dan berubah menjadi tentakel emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah mereka. Kita bertiga akan memblokir tentakel ini dan mengulur waktu untuk Jiao San. Wu yang berteriak dan terbang keluar, meraih kekosongan dengan satu tangan. Pedang emas muncul di tangannya. Satu sisi pedang diukir dengan gambar gunung, sungai, rumput, dan pepohonan, sedangkan sisi lainnya diukir dengan gambar bintang. Seluruh pedang bersinar dengan cahaya keemasan, dan tampak luar biasa. Wu yang mengayunkan pedang emas di tangannya dan menebas di udara. Pedang ki emas mempesona yang panjangnya ratusan meter ditembakkan dan menebas selusin tentakel. Lebih dari separuh tentakelnya terpotong, tetapi pedang ki telah menyusut banyak, dan kilaunya menjadi sangat redup. Beberapa tentakel yang tidak terpotong sangat lincah, dan melingkari pedang ki seperti ular. Pedang ki emas sangat lincah, dan bergerak ke kiri dan ke kanan seperti makhluk hidup. Itu seperti ikan besar yang tertangkap jaring. Namun, tentakelnya sangat kuat dan tidak terpotong. Pada saat yang sama, mereka melahap kekuatan spiritual yang terkandung dalam pedang ki. Pedang emas ki dengan cepat menyusut, dan perjuangannya semakin berkurang. Akhirnya, ia terserap seluruhnya oleh tentakel emas. Tentakel ini dapat melahap kekuatan spiritual dan kekuatan hukum. Hati-hati! Wu yang berteriak saat melihat ini. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebas tentakel lainnya. Gadis berbaju hitam dan Wu yang menyerang pada saat bersamaan. Cermin kuno berwarna merah tua hancur, dan gadis itu mengeluarkan dua pisau panjang berbentuk ular. Lengan gadis itu menjadi kabur, dan dia menebasnya lagi dan lagi. Cahaya pisau merah tua berbentuk bulan sabit terbang keluar dan menebas tentakel emas di sisi lain, dan 7 atau 8 tentakel terpotong. Namun, tentakel emas itu benar-benar menyedot segalanya. Ketika cahaya pisau yang berisi hukum reinkarnasi bersentuhan dengan tentakel, cahaya itu segera meredup dan dimakan. Tangan Han Li gemetar saat melihat ini. Cahaya bintang bersinar di lengannya, dan bintik cahaya bintang tiba-tiba muncul di lengannya. Itu adalah lubang misterius yang telah dibuka. Lengan Han Li membengkak, dan 10 jarinya bertambah panjang. Lalu, dia menjentikkan ke-10 jarinya. Serangkaian bilah ki putih terbang keluar dan menebas sisa tentakel emas. Diiringi dengan suara robekan sutra, semua tentakel emas terpotong tanpa ada perlawanan, dan dengan mudah tersapu.